Misalnya ketika itu multi profesi, saya guru iya, petani iya, pengembala iya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi amarna bittaqwa wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, innahu huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fi ma ataqallah darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'd. Auladul yaum, anak-anak hari ini, abaul ghad, akan jadi bapak di esok hari. Banatul yaum, anak gadis perempuan hari ini, ummahatul ghad, akan menjadi dia ibu-ibu di esok hari. Maka semua membuktikan, baik konsep teori maupun pengalaman hidup, dari bibit yang unggul, proses yang unggul, akan lahir dia anak-anak yang unggul. Nah, kita hari ini di sini ini dalam proses ini menjadi bibit-bibit yang unggul yang akan melahirkan juga nanti ke depannya anak-anak yang unggul. Namun sebelum kita lanjutkan ini, mungkin ada baiknya, karena kita belum kenal ini, kalau bahasa orang, nggak kenal maka nggak sayang, nggak sayang maka nggak cinta. Maka ini di awal pertemuan saya memperkenalkan diri. Nama saya ini Afrizal Sofyan. Kalau gelar akademisnya MAG, kalau gelar kampungnya Ustadz. Ini kan namanya Tengku Ustadz, itu gelar diberikan oleh masyarakat. Adapun di SPD, MAG ataupun MA, itu gelar akademis. Saya tinggal di Indrapuri, tepatnya di pesantren modern Tengku Ciumardian, itu di belakang Koramil. Saya tinggal di komplek itu. Kegiatan sehari-hari ya guru pengajar di komplek Umardian. Sampingan saya menjabat ketua Majelis Ulama untuk Kecamatan Indrapuri, sekaligus anggota Majelis Ulama untuk Kabupaten Aceh Besar. Jadi ini diminta oleh panitia menyampaikan tausiah. Ini tema kita malam hari ini. Diberikan tema ini, generasi mandiri, berkompetensi dan sukses di usia muda. Ini tema yang diangkat untuk agenda kita atau acara kita di malam hari ini, dan mungkin 2 hari ini nih, tanggal 2 dan tanggal 1 September. Sebelum kita bahas ini, saya minta dulu komentar tentang tema kita. Mungkin diharapkan oleh lembaga LP3I ini alumnusnya atau outputnya itu yang mandiri. Mandiri artinya hidup sendiri, bisa menopang kebutuhannya sendiri, dan bahkan mampu memberikan ke orang lain. Namun kemandirian ini nggak muncul sendirinya dia. Orang sukses hari ini, mandiri hari ini, dia perlu kompetensi. Apa itu kompetensi? Kalau kita buka ini kamus, memahami kata kompetensi, itu maknanya dia menguasai atau mempunyai skill,
mempunyai kemampuan mengelola hidup ini, maka dia akan mampu menjadi orang yang mandiri. Maka jauh sebelum ini, itu Allah mengenalkan setiap mukmin dia mesti mandiri. Allah bersumpah malah, wal asri, demi waktu, demi masa. Dalam kajian tafsir Ibnu Katsir, itu makna asri dia secara bahasa yang pertama ketika orang membuat jus pokat atau jus wortel atau jus apa aja, diperas dia, diperas atau dihaluskan, maka yang tinggal ini adalah intisarinya, sari-sari dari buah-buahan itu. Maka dalam bahasa Arab, kalau sebut dia jus wortel atau jus apa kita jus juru bahasa Arab namanya dia burtukol. Nah jusnya asiru burtukol, atau jus timun dalam bahasa Arab dia bitir. Nah jusnya asiru bitir. Kalau begitu Allah bersumpah dengan wal asri tadi, dalam memahami umum ini waktu, yang kedua ini intisari kehidupan. Seorang imam mazhab yang sangat masyhur, Imam Asy-Syafi'i, yang wafat di tahun 204 Hijriah, kata beliau, kalau seandainya Allah enggak turunkan ayat-ayat lain, cukup dengan wal asri ini. Nah kita hari ini, coba bayangkan, ingat kembali, kita lahir dulu, habis itu kita ya disusui oleh ibu-ibu kita ini, merangkak, tumbuh, dewasa, dan sampai hari ini mengalami proses pertumbuhan. Ketika bayi lahir, harus apa-apa? Kalau haus, nangis. Lapar, nangis. Sampai kalau pipis pun nangis. Oh dia BAB, nangis. Ini kehidupan. Muncul, tumbuh perlahan-lahan. Anak yang nggak bisa apa-apa awalnya, di saat itu dia bolak-balik badannya, nengok samping kiri kanan. Ketika anak lahir, pastikan bahwa itu matanya belum berfungsi. Mata anak lahir itu belum fungsi, artinya dulu saya lihat. Namun indera yang awal berfungsi ketika anak lahir adalah indera pendengaran. Dia mendengar. Maka dalam kajian agama, ketika bayi itu lahir, itu dianjurkan dia untuk diazankan. Supaya apa? Yang pertama, yang anak dengar adalah kalimah thayyibah, lafaz Allah dan juga lafaz Nabi Muhammad dan lafaz salat. Maka dianjurkan nih, itu anak lahir, azankan. Yang berfungsi ketika itu adalah indera pendengarannya, yang lain belum berfungsi. Dan mata berfungsi itu setelah seminggu atau 2 minggu. Nah organ lainnya, tangannya, kakinya, ini perlu waktu 1 tahun, 2 tahun. Nah tanpa sadari hari ini, waktu tadi menjawab, yang dulu kita merangkak, hari ini bisa duduk. Yang dulu gak tahu apa-apa, hari ini itu tiap hari sibuk baca berita, mensos, di internet. Maka hari ini hampir semua anak sibuk dengan internet. Kalau kita bandingkan, ini sebuah yang fenomenal. Imam Syafi'i itu nggak panjang umurnya, 53 tahun. Lahir tahun 150 Hijriah dan wafat 204 Hijriah. Nggak lama, hanya 53 tahun. Namun Muhammad Idris Asy-Syafi'i mampu merubah dunia ini, mampu merubah wawasan ini. Maka hampir semua orang hari ini nggak ada nggak kenal dengan Imam Asy-Syafi'i. Maka muncul sebuah mazhab Syafi'i
Yang menarik kata beliau, sebelum kepada Imam Syafi'i, fansab fa inna lazizal aishi fin nasab. Hidup ini mesti sibuk, udipnya mesti hek. Kata Imam Syafi'i, indahnya hidup, mangatnya udip, itu baheknya. Tengok orang pengangguran, bangun pagi nggak temu kemana, sampai sore, yang dipikir enak kali hidupnya. Tanya dia, susah hidupnya itu. Anak-anak bu, ketika orang bangun pagi, dia punya progres. Habis ini sampai malam. Hanya capek. Namun menikmati hidup dalam capek itu. Kata Imam Syafi'i, kalau begitu bangsa, maka hidup ini mesti diisi. Hidup ini mesti hek. Karena mangatnya udin baheknya. Umur 10 tahun itu Imam Syafi'i mampu menguasai kitab Al-Muwatta punya Imam Malik. Ini anak baru umur 10 tahun. Umur 7 tahun Imam Syafi'i mampu menghafal Al-Quran. 7 tahun mampu menghafal Al-Quran. Imam Syafi'i dalam puasa Ramadan khatam Al-Quran 60 kali. Artinya dalam 10 Ramadan khatam itu lagi aja 20 kali. Kali 3 60 kali. Coba angkat. Maka contoh mungkin yang konkret, yang sukses di masa muda ini adalah Imam Asy-Syafi'i. Ya, nanti kita akan buka sesi pertanyaan nanti. Namun sebelum itu, kita berikan dulu nih bahwa ketika kita katakan kata sukses, apa barometernya, apa ukurannya? Jangan bilang, saya Pak ingin sukses. Atau orang tua berharap, semoga anak kamu sukses. Nah, kata sukses ini masih umum, artinya terlalu luas. Nanti ada orang sukses dalam segi ekonomi, ada orang sukses dari segi pendidikan, ada orang sukses dari segi bisnis, ada orang sukses dari segi mengajar. Yang kita inginkan adalah sukses dalam kehidupan. Kalau begitu, pertanyaannya ini, bagaimana kita ini sukses dalam kehidupan? Maka Allah menjawab dalam surah Al-Qasas itu ayat 27, kata Allah, wa bataghi fi ma ataqallah. Yang pertama, carilah apa yang Allah berikan untuk kehidupan akhirat. Kenapa? Setiap mukmin meyakini tadi bahwa kita punya kehidupan ini dunia dan akhirat. Ini akan lebih abadi. Namun Allah juga menegur, wala tansa, jangan lupa nasibaka minad dunia. Kita menuju akhirat ini, kita hidup di dunia. Maka yang sukses dunia akhirat adalah orang yang mampu menyeimbangkan kehidupan duniawi, kehidupan ukhrawi. Ibadahnya ada, ilmu agamanya cukup, materialnya ada, ekonominya ada. Kalau bilang hari ini, no, kita nggak perlu kaya-kaya kali. Yang penting kita ini kan hidup bahagia. Ini kan ungkapan. Ada orang miskin, bahagia. Namun ada orang kaya, lebih bahagia. Contoh, ketika orang punya, dia bisa ibadahnya naik haji. Orang punya, dia bersedekah. Orang punya, menafkahkan hartanya. Ketika kita ini miskin, ibadah naik haji tertunda. Mau kurban, nunggu dulu sekian tahun. Mau sedekah, terhambat, kita nggak punya. Makanya tadi yang lebih tepat adalah mukmin.
yang kuat. Nah, makanya kata Rasulullah dari Abi Hurairah, ini hadis diriwayatkan oleh Muslim dan juga Bukhari, tidak maktub dalam Sunan Ibnu Majah punya hadisnya. Al-mu'minul qawiyyu, mukmin yang kuat. Khair, lebih baik minal mu'min dhaif, dari mukmin yang lemah. Wa habbu ilallah, dan Allah mencintai. Nah, kalau itu kajiannya, siapakah mukmin yang kuat? Yang kuat ekonominya, yang kuat dia pengetahuannya, yang kuat dia ubudiyahnya. Ini makna mukmin yang kuat. Maka ketika kita ini ingin maju, langkah yang pertama adalah membuka diri. Kita hidup di zaman milenial hari ini, yang orang nggak mau menganggap bahwa contoh nyangkat iPad kon kita. Kalau mau tahu nih, dalam iPad saya ini kitab 2 truk mampu dimuat. Anda boleh tanya, kita Al-Um dari sini maunya kita apa maunya? Kita misalnya maunya kita bahasa Arab, lengkap di sini. Mau tafsir, lengkap di sini. Mau Fathul Mu'in, ada. Ini kan canggihnya hari ini. Canggih hari ini semua ada. Buku apa yang mau? Namun ada orang anggapan itu kan iPad, kon ilmi, kon kitab. Artinya bahwa contoh ini paradigma atau cara pandang yang nggak buka wawasan. Kita bawa ini aja nih kemana-mana. Dalam ini kitab, sekian kitab. Mau Al-Um punya Imam Syafi'i, mau kitab ini misalnya tadi ini Al-Majmu' Syarah Muhazzab punya Imam Nawawi, betul jilid ada di sini. Mau kitab Al-Mu'tamad fikih Syafi'i punya Muhammad Zuhaili 5 jilid dari sini. 4 mazhab punya Wahbah Zuhaili sebanyak 15 jilid ada di sini. Nah, kecil barangnya bawa deh 2 truk buku. Coba yang angkat bawa buku 2 truk kemana-mana. Udah ongkos kita cukup 1 iPad aja. Contoh kita hari ini membuka diri. Maka ketika kalau bilang nyepu dengkunya iPad baca kok kita, dan kita semua ini. Nah, kalau kita hari ini dari manapun kita hari ini, kalau dia bilang bahwa Pak saya ini orang kampung Pak, saya nanti orang kampung lagi. Saya tinggal dulu ini itu di bawah gunung. Nama tepatnya dia Negeri Kupang, Kota Serikat, Kabupaten 50 kota, Payakumbuh ibu kotanya, ini di Sumatera Barat. Namun hari ini saya ke Aceh ini, dari Padang ke Aceh. Nah, kata Imam Syafi'i, kalau mau berhasil, kalau mau sukses, safir tajid aywadan. Kalau mau berhasil, tinggalkan kampungnya, tinggalkan rumahnya. Yang Aceh Selatan, yang Mulabuh, yang Biren, yang Lasmawi, tinggalkan kampung halamannya, perantaulah. Kalau mau berhasil, ini kunci Imam Syafi'i ini, safir tajid aywadan amman tufariku. Jangan takut. Pas merantau itu meninggalkan keluarganya. Kata Imam Syafi'i, kamu akan menemukan pengganti keluarganya. Tahun 92 saya tinggalkan kampung halaman saya masih berumur 12 tahun. Masih SD ini. Sama SD, kampung halaman saya tinggalkan, Padang itu. Berangkat ke Jawa Timur. Di Jawa saya selama 6 tahun di Jawa Timur. Masih kecil, masih sama SD. Dan ngajar sama SD ini nyuci sendiri selama 6 tahun sampai tamat di Jawa Timur. Ini tepatnya di Gontor. Satu rating dengan adindanya Pak Azhari. Maka juga ini Pak Azhari termasuk keluarga saya. Ayah beliau, ayah saya. Mama beliau juga mama saya. Nah terus 6 tahun di Jawa Timur, tamat. Saya lepas rating SMA lah situ. Saya nggak kembali kampung halaman. Dari Jawa Timur berangkat saya ke Aceh.
Aceh saya menemukan keluarga baru, ayah angkat baru, mama angkat, saudara baru. Di Aceh saya mulai tahun 96. Antum lebih hari ini timbang saya. Ini maaf, kalau ada adik ini hari ini ke sini sekolahnya ada yang biayai. Ini untungnya orang tuanya siap dan mau membantu. Saya di Jawa Timur selama 6 tahun itu saya tamatkan itu dengan bantuan Rp2.000 per kakak orang kampung saya. Artinya kakak itu nyumbang Rp2.000 per bulan dikirim untuk biaya sekolah saya di Gontor. Sampai saya di sini mau kuliah ini, nggak punya duit. Mau kuliah nggak punya duit. Apa saya lakukan? Itu di Indapuri luas lahan tanahnya. Saya pagar itu, gitu kan. Saya tanam cabai, tanam kacang panjang, tanam ubi sekelilingnya, pisang. Hasil panen ini saya jual. Panen cabai saya jual. Panen ubi saya jual. Jadi setahun saya itu usaha, ada uang. Inilah uang saya kuliah. Masuk kuliah. Nah, semester pertama 2 ini bayar sendiri. Nah, dengan uang tadi hasil panen tanaman itu, ketika panen pertama itu ada hasil, saya beli kambing. Kambing 2 ekor. Misalnya ketika itu multi profesi. Saya guru iya, petani iya, pengembala iya. Apa sih ini? Terus pas kuliah itu saya jual kambing. Kambing dari 2 ekor dari awalnya jadi 6 ekor. Anak-anak lagi. Saya beli sepeda motor untuk kuliah. Semester 3 saya beasiswa sampai tamat kuliah. Dan maaf, orang tua saya, ayah saya, mama, saya nggak tahu saya kuliah. Saya nggak tahu memang. Saya baru ikut KKB, keluarga besar. Jadi besarnya kami punya 6 saudara. Itu satu tukang kuliah. Kita saya ini saya nomor 4 tukang kuliah. Kenapa nggak kuliah? Ada uang. Mau saya kuliah. Bapak kasih tahu, mama juga enggak. Kasih tahu mama bapak saya ini, maka sibuk. Mikirin aja nih, ada uangnya berapa. Nah, jadi saya beasiswa untuk masa 4 tahun. Orang S1 mungkin tamatnya 4 tahun, 4 tahun setengah. Saya enggak. Karena kebetulan ngejar beasiswa tadi, tamatnya 3 tahun setengah. Di semester saya tamat S1. Itu bahasa Arabnya sambil dulu dengan IPK 3,86. Ketika itu tamat 2001 S1, 2002 saya ambil lagi beasiswa nih S2. Itu pun juga kita kuliah S2, ilmunya dapat, tiap bulan dapat uang saku 1 juta untuk beli buku, untuk ya bahan-bahan kuliah lah. 1 semester dapat uang dari Pemda Aceh Besar 5 juta, dari Biro Keistimewaan 15 juta per semester, ada uang ini 20 juta. Artinya kita kuliah kita dapat uang. Nah, saya kuliah S2 itu dapat ilmunya, dapat uangnya. Dan macam kalau rahasia hari ini, saya menikah tahun 2003 itu dengan uang beasiswa. Saya menikah itu dengan uang beasiswa. Dan istri saya orang Biren. Biasanya kalau di Biren Losmawe itu maharnya agak mahal-mahal biasanya. Kalau saya mungkin kalau besar ini itu standarnya 12 mayang. Kalau menggak baju itu 15 mayang. Itu kalau Arapidi terus PJ terus Biren terus Losmawe itu bisa capai 30-40 mayang, begitu deh. Jadi ini kan tentu tadi ini bahwa nggak selamanya tadi bahwa keberhasilan itu diukur dengan rupiah. Maka tadi mumpung kita ini masih ada waktu,
Kalau mau berhasil ini kuncinya adalah kemauan, mau atau tidak. Nah, maka yang diinginkan oleh LP3I adalah outputnya orang-orang yang mandiri. Tengok hari ini, antum tengok hari ini. Kalau dulu orang kuliah S1 itu habis kuliah langsung pegawai, memang belum pernah kerja ada bisa itu. Namun hari ini, jangankan S1, banyak alumni S2 hari ini nganggur. S2 pulang dari mana, Australia, pulang dari sini S2-nya, gelarnya MA, MPD, Master of Science, macam gelarnya. Namun nganggur. Nah, yang dibutuhkan hari ini adalah ini orang yang punya skill. Untuk menjadi orang yang mandiri, kita perlu kompetensi. Perlu kompetensi, skill. Yang ditawarkan oleh LP3I itu adalah skill. Ya boleh, kita mau ngomong hari ini perusahaan apa saja, pasti dia nanya apa skillnya. Kalau dia komputer, kamu bisa Excel nggak? Bisa PowerPoint nggak? Oh bisa Excel, bisa PowerPoint, bisa manage nggak? Bisa buat program nggak? Dan seterusnya. Nah orang yang mampu ini, walaupun tanpa gelar, perusahaan akan minta. Namun yang hanya punya gelar saja, yang punyanya mungkin MPD, MA, Master of Science, apalah gelar tadi, dia nggak punya skill, maka hari ini di bangku panjangkan, alias nganggur. Namun setahun, 2 tahun, 3 tahun LP3I nggak jadi tenaga ahli langsung. Ini bin Salabin sebulan langsung tenaga ahli, enggak. Artinya apa dia? Perlu proses. Imam Syafi'i contoh tadi ini, menghafal Al-Quran, menghafal Muwatta, perlu proses. Sekian tahun, sekian waktunya. Artinya hari ini, lembaga LP3I ini udah punya ini modulnya. Ini tawarkan, ini modulnya. Ini modulnya. Yang membuat kita ini berhasil atau tidak, bukan LP3I-nya, kitanya mau nggak? Kalau tawarkan ini, kitanya nggak mau. Bukti maunya begini. Kalau kuliahnya seminggu hadir 2 kali, atau selang-seling, hari ini hadir, besok enggak, ya jangan harap. Maka kembali tadi ini, kesungguhan kita ini. Kunci yang kedua, yang pertama tadi membuka diri untuk perkembangan zaman hari ini. Yang kedua adalah bagaimana kita ini mengasah diri. Ungkapan Imam Syafi'i juga, at-tibu katurbi mulkan fi amakini, itu tengok gas atau sumber daya alam, entah emas, entah gas, entah apa saja. Kalau itu nggak digali, emas itu ada harganya. Tanah, itu mau pakai. Atau gas, yang mahal itu kalau nggak diolah gas itu, maka gas itu anayu. Nah, sama hal kita hari ini. Semua kita ini punya bakat. Semua kita ini punya potensi. Kenapa kata Nabi? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir, dia punya bakat, dia punya potensi. Namun potensi itu, bakat itu tak akan muncul dia kalau tidak diasah. Nah, kita di lembaga ini coba mengasah bakat, kita mengasah potensi. Apa tujuannya? Biar bakat itu, potensi itu ada harganya, menghasilkan dia. Nah, tinggal begini, yang masalah kita hari ini, banyak kita nggak tahu apa bakatnya. Saya apa ya bakat saya ya? Saya apa potensinya ya? Ini saya hari ini. Banyak anak Indonesia hari ini, bukan atau antum aja, sampai ada mahasiswa ini nggak tahu dia apa bakatnya.
apa potensinya. Untuk mengenali apa bakat kita, potensi kita, berangkat dari hal-hal yang kita senangi. Oh, saya senang nih, ngotak atik komputer, gitu ya. Tapi ini punya bakat di situ. Oh, saya senang ini, bongkar pasang mesin kereta, mesin mobil. Mungkin punya bakat dia di teknisi. Saya senang nih, main di kolam-kolam itu, bersihin kolam, lepas kolam itu airnya isi lagi. Berarti punya bakat petani ikan. Kalau begitu tengok bakatnya, paling gampang mengenali apa yang kita senangi. Karena begini nanti memilih usaha, apa aja mau dibuka usahanya, berangkat dari hal yang kita senangi. Kalau kita senangi, biasanya itu nggak cepat lelah. Ini maaf, siapa namanya? Samsul. Contoh ini, Samsul punya kawan, namanya Rita. Kalau Rita, malam hujan deras, gelap, Rita SMS, Bang Samsul, jemput dong, hujan nih, gelap lagi. Emang di mana? Di Mosuzuya nih. Nah, Samsul di jantung berat. Karena SMS itu cerita SMS, ini yang dia senangi, yang dia suka, dia nggak tahu hujan deras, gelap, gulita nggak tahu dia. Oke, dek, tunggu bentar ya, abang ke sana. Ini kan contoh. Langkah satu dari jantung tadi menuju Suzuya Mall. Sampai di mall Suzuya itu jumpa sama Rita, tanya Rita, Bang Musuh capek enggak? Enggak capek. Jauh belah kan, dari jantung ini ke mall Suzuya jauh. Indrapuri aja ke Wenatse itu 25 kilo, Indrapuri ke Janto itu 20 kilo, berarti dari sini ini 50 kilo sampai ke mall Suzuya. Demi Rita, capek enggak capek, kata Janto. Kok bisa? Karena suka, karena senang. Nah, nanti begitu, apapun usahanya, kalau kita nggak senang, contoh nih, kita mengatakan bahwa kalau di teler rempeyek itu enak, kan dalam AC, ya kan, duduk, hitung-hitung duit, enak kayaknya. Namun yang nggak menjiwai ini, nggak mau duduk di bank itu. Kenapa nggak mau? Terikat dari pagi sampai jam istirahat, jam 1, sambung lagi sampai jam 3, tutup bank jam 3, keliling lagi nih, itu lagi semuanya sampai jam 5. Tiap hari begitu, tiap hari. Kalau kamu jiwai ini, tempat kaki, walaupun ditumpeng, salah ngitung uangnya itu, potong gaji. Nah, artinya semua punya konsekuensi. Saya tanya, ini kan, yang pertama ini ada tengok nih mama di kampung, atau bapak itu, yang tiap hari ke sawah deh, pagi ke sawah, pulang sore. Nah, pas pulangnya, capek mak? Bilang enggak, udah dari pagi ke sawah tadi, ke sore. Kok capek? Karena dia menyenangi, menyukai itu, senang dia. Yang lagi, mak, pernah nggak kuliah di pertanian awal? Saya kan sawah dengan padi, ya kan? Ngolah padi tadi ini tanya, pernah nggak kuliah? Apa dia jawab? Yang kuliah anak SD anak tamat. Jawabannya. Namun banyak para petani ini walaupun nggak tamat SD bisa ke sawah. Loh, kok bisa? Berangkat dari pengalaman. Makanya nanti secara umum itu ilmu bagi dua nih. Yang pertama teoritis. Ketika orang kuliah itu, ini teori. Kita ini masuk EP3I ini dan 3 tahun ke depan, ini teori. Yang kedua, ilmu itu dia empiris, pengalaman lapangan. Yang banyak kita butuhkan adalah ilmu empiris ini, pengalaman lapangan ini. Maka nanti diimbangi antara
ilmu teorinya dengan empirisnya. Maka nanti untuk empiris ini biasanya LP3I menawarkan dia praktek. Itu praktek menanamkan ilmu empiris. Untuk lewat ini mesti praktek. Ini praktek. Lebih detail nanti diterangkan oleh lembaga LP3I-nya. Iya. Sebelum kita lanjutkan, silakan yang mau bertanya. Temanya ini, ya tema tadi ini generasi mandiri, sukses di usia muda dengan kompetensi. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustadz, kemarin tuh saya jalan sama teman. Di situ saya berbicara masalah dunia itu harus seimbang sama akhirat. Dia menentang karena di zaman dia dunia itu maksudnya kita cari ilmu akhirat saja, dunia itu tidak usah kata dia. Saya sebagai orang awam yang mau belajar ingin meminta pendapat Ustadz tentang itu. Ya terima kasih pertanyaannya. Ini cara pandang. Makanya tadi yang pertama, ulangi lagi, cara pandang kita mesti terbuka. Ada apa namanya? Kebanyakan itu di kampung-kampung. Ungkapannya begini. Man ta'allama ilma bila syekhin, yang belajar ilmu tanpa guru. Fasyaitanu syekhuhu, maka syaitanlah gurunya. Ini contoh ungkapan Tengku yang membuat murid-muridnya ini itu nggak berkembang. Mau buka buku ini nggak boleh karena guru setan deh. Mau buka kitab ini anjir mesti nagurele penyuhan setan gurunya. Namun kita itu sahabat, seorang sahabat namanya dia Abdurrahman bin Auf. Ini sahabat juga dijamin surganya oleh Allah dan Rasulnya. Ini Abdurrahman ketika hijrah dari Mekah ke Madinah ditawarkan oleh Abu Rabi, ditawarkan bahwa dia boleh ambil setengah hartanya, dia boleh ambil satu istrinya. Namun kata Abdurrahman bin Auf, saya nggak perlu harta itu, saya nggak perlu istrinya, namun tunjukkan saya di mana pasar di Madinah. Abu Rabi menunjukkan pasar Kainukok. Mulailah ini Abdurrahman bin Auf itu jualan. Awalnya jual dia minyak samin. Nah perlahan-lahan ujung-ujungnya Abdurrahman bin Auf jadi pengusaha. Barangnya ibu dari Syam, dari Irak. Dan bahkan Abdurrahman bin Auf pernah itu sedekahnya 75 truk makanan pokok. Dulu kan truk unta dulu. Sekarang truk. Nah satu unta itu muatannya itu truk. Nah semua orang di Madinah itu heran semua itu. Subhanallah, ya Allah. Orang bilang Abdurrahman bin Auf menyumbangkan ini. 75 unta apa uban nih. Bagikan semua ini ke warga Madinah. Artinya bahwa Abdurrahman bin Auf mereka contoh tadi. Kita dengan dunianya membuat akhiratnya. Artinya tadi dengan sedekah-sedekahnya Abdurrahman bin Auf tadi dia bangun rumah di akhiratnya. Saya bayangkan tadi kalau kita hari ini hidupnya ya mau cakap miskin lah. Mau beli baju yang mewah yang ada duit, ya kan? Tapi kita mau sedekah yang ada duit. Ujung-ujungnya dunianya juga sengsara dunianya. Yang lebih nihit lagi ini, dahsyat lagi, dunia sengsara, akhirat sengsara juga. Kata kejar juga. Maka lebih tepat membuka paradigma tadi, kita ini hidup konsepnya keseimbangan. Maka kata Rasulullah, ihris ya kakak anak ta'ish abadan. Bersungguh-sungguhlah untuk dunia kamu ini seakan-akan engkau ini hidup selamanya.
Ini konsepnya nih, konsep keseimbangan. Udik dunianya seakan-akan kita ini nggak pernah mati. Carilah dunia ini. Saya mau ngomong kapal beliau, wahris li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Jangan lupa, berbuatlah untuk akhirat kamu seakan-akan mati esok hari. Ini nasihat Nabi kepada Abu Bakar dan juga Umar. Konsep dari ini keseimbangan. Maka seorang sahabat namanya dia Abu Darda. Nah ini berikan Abu Darda. Ini Abu Darda kan tiap hari puasa, tiap malam dia nggak pernah tidur nih. Terus habis wajib, sunat dan tahajud. Suatu ketika sahabatnya Salman Al-Farisi datang ke rumah Abu Darda, mendapatkan istri Abu Darda itu nggak rapi, nggak terurus. Kata Abu Darda, ya Salman tadi, ya Umma Darda, mahal lebih. Kenapa engkau begini penampilannya? Kata istri Abu Darda, ya Salman, saudara kamu itu Abu Darda nggak perlu dunia lagi. Abu Darda hanya perlu dia akhirat saja. Abu Darda butuh saya lagi, kata istri Abu Darda. Nah Salman masuk ke rumah, dia masakan. Nah masak dia panggil, ya Abu Darda makan. Kata Salman Farisi, kata Abu Darda, ya Salman, kau makan terus, saya puasa. Namun kata Salman, saya gak mau makan sampai kau makan. Di hari itu Abu Darda membatalkan puasanya dan makan bersama Salman. Dan tak kalah malam, bangun Abu Darda. Ya Salman mau ngapain? Mau tahajud. Nah, Salman, kamu tidur dulu, istirahat dulu. Nanti saya bangunkan. Pergilah Darda tidur lagi. Setelah sejam bangun lagi. Kamu ngapain Abu Darda? Saya mau tahajud. Bersama Al-Farisi, ya Darda, kamu tidur lagi. Nanti saya bangunkan. Nah, di tengah malam, akhir malam ini, Salman bangunkan Abu Darda dan dua sahabat ini tahajud. Setelah tahajud, kata Salman Al-Farisi, ya Abu Darda, inna lillahi alaika hak. Allah punya hak atas kamu. Wa inna ailaka alaikal hak. Keluarga kamu punya hak atas kamu. Wa inna nafsaka alaika hak. Diri kamu sendiri punya hak atas kamu. Wa nasu ajmain laka hak. Artinya orang yang banyak ini punya hak juga atas kamu. Di penghujung kapal Salman yang tepat adalah wa'ati kullazi haqqin haqqa. Maka berikanlah masing-masing itu haknya. Badan punya hak untuk istirahat, berikan istirahat. Badan punya hak dia diberikan pakaian yang layak, berikan dia hak. Perut punya hak untuk diberikan makanan yang layak, berikan dia yang hak. Nah, paginya Abu Darda nggak yakin dengan Salman Farisi, datang ke Nabi dan tanya, ya Rasulullah, semalam kan kata Salman, kayak tadi bilang tadi, keluarga saya ada hak atas saya, Allah punya hak atas saya, orang ramai punya hak atas saya. Apakah betul? Rasulullah, betul. Ini hadis mengatakan kita ini bahwa hidup bukan hanya untuk akhirat. Ternyata Salman, saya tadi Abu Darda yang kerjanya tiap hari puasa, tiap hari ibadah, salah. Yang menunggu sahabatnya Salman Farisi. Rasulullah mengiyakan. Kalau begitu yang lebih tepat adalah konsepnya, konsep keseimbangan. Ini maaf. Contoh, Tengku nggak punya apa-apa. Jak pengajian kena, jak ceramah kena, mengharapkan amplop ceramah, amplop khutbah. Ini maaf, ujung-ujungnya niat penceramah ini berubah. Yang awal dakwah menyampaikan agama berubah menjadi niatnya mendapatkan amplop. Ujung-ujungnya nih efeknya beradu. Di hari yang sama itu beradu nih. Kalau masjid A misalnya nih sekali naik mimbar
mau 2.000. Di masjid lain 100.000. Dia akan pilih ini yang tebal amplopnya. Dan muncul hari ini. Dai itu harapannya ya dari amplop. Aku muncul begitu karena Tengku ini nggak punya penghasilan tempat lain. Inilah yang menumpang kehidupannya. Kita menyalahkan masalah nggak boleh, nggak yang salah ambil amplop itu. Namun tadi ini pola hidup tadi membentuk dia ini menjadi mengharapkan hasil amplop itu. Coba yang kan tadi Ustadz itu Tengku, dia punya uang tempat lain, ya gitu kan? Mungkin sehari malahan dapat uang lebih 2 juta malahan sehari. Dia ceramah, dia menyampaikan agama, diberikan di amplop, mohon maaf dikatakan lagi, terima kasih. Hanya apa dia akan mengharapkan amplop itu, yang harapan tadi bahwa juga dakwahnya itu ikhlas karena Allah. Allah lagi amplop itu kan pola pikir, mindsetnya. Maka lebih tepat lagi konsep keseimbangan. Terima kasih. Yang lain silakan yang mau bertanya. Ya, siapa lagi yang mau bertanya? Mungkin Putri, ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Ya, siapa lagi? Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Ya, silakan. Ada ya. Sambil nunggu pertanyaan. Ini hari ini. Dan mungkin juga akan dipisahkan ke depan 2019 akan muncul ini konflik internal, konflik berbau agama ini. Antum dengar mungkin ya, berita atau mungkin di WA, ustaz ini lagi ceramah diserang, atau masjid ini lagi buat acara dirampas. Ini masjid dan seterusnya. Di kesempatan ini saya berikan juga sedikit nasihat ini, kita jangan ikutan juga begitu. Kalau tengok akarnya, kok muncul hari ini menyalahkan ini menyalahkan ini berangkat dari dangkalnya pemahaman. Ada sekelompok orang mesti begitu, kalau begitu salah. Contoh, kalau sembahyang tangannya mesti dilipat dan dia di atas pusar, di bawah dada. Jika begitu salah. Kajian satu mazhab, namun Rasul mencontohkan. Kenapa ada dalam mazhab Hanafi tangannya di atas dada? Kok ada dalam mazhab Maliki itu tangannya di bawah pusar? Karena hadis dari Wa'il bin Hujr menjelaskan, anna nabiyya idza shalla fakabbara wa wada'a al-yumna ala yusra. Setelah takbir, tangan kanannya di atas tangan kirinya. Posisinya kata Wa'il, boleh ini di atas punggung tangannya. Yang kanan boleh di atas pergelangan tangan kanannya. Boleh di bawah lengan kanan. Artinya kan ini harus dijelaskan. Di sini boleh, di sini sah, yang ini sah. Mau ada orang kalau nggak begini nggak sah, mesti begini. Yang ini salah, nggak sah. Yang begini nggak sah, dan seterusnya. Inilah pemancing ini. Macam konflik hari ini, yang ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak sah. Lagi-lagi membuka diri untuk memahami yang lain. Maka di antara tadi pendapat berbeda antara mazhab-mazhab itu rahmat sebenarnya. Contoh, nanti kalau mau sujud dari i'tidal, mau sujud, cara pertama boleh dia turunlah pakai lututnya, kedua tangannya, baru wajahnya. Ini hadis dari Wa'il bin Hujr, anna nabiyya idza sajada fawada'a rukbatayhi summa yadayhi summa wajhahu. Nabi ketika sujud mengawal dengan lututnya, kedua tangannya, baru wajahnya. Hadis yang kedua
dari Abi Hurairah, iza sajadta wa la tasjud kal ba'ir. Kalau engkau mau sujud, janganlah turun seperti unta. Falyabda biyadaihi, maka mulailah dengan tangannya, baru lututnya, baru wajahnya. Maka Imam Mazhab dengan dua hadis ini berpendapat. Dalam mazhab Maliki, kalau turun sujud itu tangan dulu, baru kakinya, baru wajahnya. Dan tiga mazhab, Hanafi, terus Syafi'i, Hambali, lutut dulu, baru tangan. Namun dua-duanya boleh, dua-duanya sah. Yang mau lutut dulu boleh sah, tangan sah. Namun mana yang kita ambil? Nah, ini kajiannya. Abi Hurairah itu masuk Islam tahun ke-7 Hijriah. Nabi wafat tahun ke berapa tahun? Nabi wafat tahun, ini orang yang paling kita senangi ini, kita tahu atau wafat kapan ya? Nabi wafatnya tahun kita tahu ke-11 Hijriah. Artinya 7-11. Abi Hurairah dengan Nabi hanya 4 tahun. Sementara Wa'il bin Hujr, sahabat ini Islamnya di Mekah ini. Islam di Mekah, dia masih muda. Yang Mas bilang begini, Abi Hurairah mengamati sembahyang Nabi itu ketika Nabi sudah tua, sudah mulai lemah. Nabi turunnya pakai tangan. Sementara Wa'il bin Hujr mengamati Nabi, sembahyang Nabi masih kuat, masih muda. Nabi turun pakai lutut. Maka yang kita ambil, selama lututnya masih kuat, nah gitu kan, lututnya nggak sakit. Sama begini, orang ini makin senior itu lutut masalahnya, lutut. Maka makin masih kuat di lututnya ini, pas sujud itu pakai lututnya. Namun jikalau sakit atau gemukan, obesitas, silakan pakai tangan. Namun dua-duanya ini boleh. Nah, namun sebagian kalangan tadi ini, kalau enggak pakai lutut enggak sah. Atau yang lagi, kalau turun pakai tangan enggak sah. Nah, muncullah saling menyerang, saling menyalahkan. Maka lebih tepat kita hari ini mendalami ilmu tadi, kita tidak akan saling menyalahkan dengan muka diri bahwa bukan hanya ada mazhab Syafi'i, juga ada mazhab lain ternyata. Jujur lagi ini, guru Syafi'i itu Maliki, Hambali itu murid Syafi'i, kan sejalur gini. Nah, antara murid guru saja ini nggak sama pendapat. Artinya bahwa nggak mesti mahasiswa LP3 ini ilmunya mesti sama dengan ilmu gurunya. Justru pengharapan gurunya adalah ilmu mahasiswanya lebih banyak ketimbang gurunya. Namun tadi paradigmanya, kalau tanpa guru, setan gurunya, seakan-akan ini si murid nggak boleh lebih ilmunya ketimbang si guru. Ya, ini membatasi perkembangan keilmuan. Ya, mungkin ada pertanyaan, mungkin silakan. Silakan yang mau tanya. Masih belum ya? Ya, ini kalau tanya lagi secara hukum, apakah boleh kita mengakhirkan Isya berjamaah ini? Malahan sunatnya sedang Isya berjamaah itu di tengah malam lebih baik. Ada menjelaskan dalam berjamaah memang Isyanya itu di tengah malam, ini abdulnya waktu Isya. Namun takut dengut ketiduran, lupa di Isyanya,
boleh diawat. Maka ini kan waktu Isya juga, walaupun agak lewat. Ini saya mohon maaf atas segala kekurangan. Yang baik silakan diambil. Namun pesannya bahwa ini usia muda, sangat energik. Keberhasilan kita ini sangat tergantung dengan diri kita masing-masing. Yang banyak usahanya, yang banyak seriusnya, yang banyak mengorbankan waktunya, maka dia akan dekat dengan keberhasilan. Namun yang buang-buang waktunya, yang malas-malas belajarnya, maka orang ini akan jauh dari keberhasilan. Semoga kita ini jadi orang-orang yang berhasil, baik dunia dan akhirat. Mari tutup dengan ucapan alhamdulillah. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.